Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita bakal belajar tentang Edpuzzle. Tapi pertama-tama kita harus tahu dulu apa itu Edpuzzle. Nah, Edpuzzle sendiri itu merupakan sebuah platform yang mana dia itu bisa kita manfaatkan untuk menjadi salah satu media pembelajaran yang biasanya kita laksanakan secara online. Nah, di dalam Edpuzzle itu kita bisa memodifikasi sebuah video yang bisa menjadi video interaktif atau video yang menarik agar siswa itu tidak bosan dan siswa juga memahami apa inti dari video tersebut. Nah, untuk memodifikasinya, biasanya di dalam Edpuzzle itu kita menaruhkan soal-soal atau atau pengertian-pengertian seperti itu. Oke, kita langsung aja ke tutorial videonya. Yang pertama, kita harus buka ke Google Chrome. Terus habis itu kita bisa ketik Edpuzzle. Kita ini. Nah, nanti kita keluar kayak gini. Tapi untuk yang belum daftar, biasanya dia pasti kayak ada depannya tuh kayak masuk atau daftar kayak gitu. Jadi yang belum daftar bisa daftar dulu. Nah, di Edpuzzle ini kita bisa nyari-nyari video-video yang berkaitan dengan mata pelajaran kita, misalnya IPA. Nah, kalau misalnya nih yang saya ambil itu adalah contoh IPA, yaitu daur hidup. Nah, di sini tuh ada nih. Tapi kalau misalnya itu kita misalnya di sini nih di bagian Edpuzzle ini kita nggak nemuin ternyata nih nggak masuk nih di mapel gue gitu, mapel saya gitu. Nah, kita bisa tambah aja, kita bisa cari aja dari YouTube. Jadi nggak melulu di Edpuzzle, di video Edpuzzle, tapi kita juga bisa cari di YouTube. Nah, misalnya kita cari sebentar lagi loading ya. Nah, di sini kita bisa cari nih video interaktif berhidup nih. Nah, yang di sini kita bisa langsung ke copy linknya di bagian sini titik 3 ini, terus kita bagikan. Terus habis itu ada YouTube salin. Nah, terus habis itu kemudian kita balik ke sini. Kemudian kita langsung ke CTLV dan kita mencari. Oke, di sini tuh ada memotong. Kita bisa memotong videonya ini. Kenapa? Karena untuk berhemat waktu, selain itu juga siswa juga nggak boring. Jadi di antara pembukaan dan penutupan mungkin itu bisa kita crop atau kita potong karena siswa pasti bosan melihatnya. Oke, kita lihat aja. Oke, kita lihat cara motongnya. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Nah, oke. Ini tuh udah dipotong. Bentar. Kita jadi cuman membutuhkan sampai di pertanyaan terakhir, yakni Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan daur hidup hewan yang merugikan. contoh daur hidup yang merugikan. Nah, kemudian kita ke langkah selanjutnya, pengisian suara. Karena kita menggunakan link YouTube orang lain, jadi kita tidak bisa mengisi suara. Kemudian ke pertanyaan. Nah, di bagian sini kita bisa memodifikasi. Jadi kita bisa naruh pertanyaan di bagian sini. Seperti misalnya, kita mulai dari awal ya. Suatu hari kamu sedang berjalan-jalan di taman sekitar rumahmu. Lalu kamu melihat kepompong bergantungan di ranting pohon. Setelah beberapa hari, seekor kupu-kupu keluar dari kepompong. Kupu-kupu tersebut memiliki sayap yang indah untuk terbang. Dari cerita tadi, apakah kupu-kupu lahir dari kepompong? Nah, pertanyaan kayak gini kita bisa pertanyakan juga di bagian sini. Atau setelah setelah video ini dinyalakan, misalnya udah ada jawaban nih, kupu-kupu lahir dari kepompong, habis itu ternyata iya atau tidaknya, kita taruh pertanyaan di setelah jawaban tersebut. Bukan ya. Kepompong adalah salah satu tahapan dari daur hidup kupu-kupu. Nah, di bagian sini saya bakal
bakal kasih pertanyaan yaitu multiple choice atau pilihan ganda. Kepompong merupakan salah satu kepompong merupakan salah satu tahapan dari daur hidup. Nah, kita bisa kasih pertanyaan jawabannya, pilihan jawaban. Yang pertama itu ada kupu-kupu, kemudian di bagian bawahnya itu kita bisa kasih dinosaurus. Kemudian kita bisa tambahkan pilihan jawaban lain. Terus kita bisa tambahin contohnya ulat. Enggak dong, ulat. Nah, kita kemudian agar mereka tahu jawaban mereka benar atau salah, kita bisa memberikan feedback atau jawabannya, yaitu ini. Nah, setelah itu kemudian kita menyimpan. Nah, tadi udah diedit di bagian apa itu daur hidup gitu kan. Nah, kita masukkannya juga udah, daur hidup merupakan tahapan perkembangbiakan makhluk hidup. Nah, sebelum itu kita menyimpan. Nah, udah kesimpan nih. Nanti videonya bakal lanjut. Dan metamorfosis. Nah, metamorfosis ada dua jenis nih. Jenis yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Contohnya yang dialami oleh kupu-kupu, nyamuk, kumbang, dan katak. Hewan yang mengalami metamorfosis kupu dewasa atau imago sampai berhari-hari. Setelah bentuk tahapan metamorfosis sempurna pada katak dimulai dari telur, jumlah telur katak kemudian muncul kaki setelah dewasa, air dengan selap oleh jangkrik, kecoa, belalang, dan capung. Muncul pada saat capung dewasa. Jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan kucing dewasa, hanya saja ukurannya lebih kecil dan fungsi tubuhnya belum berkembang dengan sempurna. Dengan kucing dewasa, hidup tanpa metamorfosis. Artinya bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing hidup tanpa metamorfosis. Apakah semua hewan mengalami? Nih, kita kasih ke pilihan ganda. Kita tanya, ada berapa jenis metamorfosis? Kita kasih pilihannya, ada 2, ada 3 dulu aja, 3, ada 5, kemudian kita tambahkan ada 1, ada 2, salah dong, ada 2. Kemudian kita pilih jawaban yang benar, yakni 2. Kemudian kita menyimpan. Alami metamorfosis. Nah, kita melanjutkan. Alami metamorfosis. Metamorfosis kebanyakan dialami oleh jenis serangga. Nah, kemudian kita beri pertanyaan lagi di bagian sini. Apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Nah, jawabannya tidak semua hewan. Gimana sih? Tidak semua hewan mengalami metamorfosis karena kebanyakan metamorfosis dialami
oleh serangga. Oke, kita menyimpan. Hewan-hewan Oke, udah disimpan, kita melanjutkan. Hewan-hewan jenis lainnya mengalami daur hidup tanpa metamorfosis. Artinya, bentuk hewan ketika lahir dan dewasa cenderung sama, tapi ukuran dan fungsinya semakin berkembang. Contohnya yaitu kucing. Bentuk anak kucing ketika lahir sama kan dengan sempurna. Seperti mangga, apel, dan tumbuhan muda, tumbuhan dewasa, berbunga, lalu biji, akar dan daun pada biji. Lama-kelamaan daun jadi semakin dengan pengetahuan ini. Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin. Biji. Nah, sekarang sudah makin tahu ya tentang daur hidup hewan dan tumbuhan. Sekarang gimana nih biar jadi lebih bijak dengan pengetahuan ini? Ya, tentunya dengan bersyukur atas kebesaran Tuhan dan belajar dengan lebih rajin ya, supaya pengetahuan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada banyak manfaat kalau kita mengerti daur hidup makhluk hidup. Contohnya, kepompong Kangat Sutra dapat diproses menjadi benang sutra dan kemudian diolah menjadi kain sutra. Tekstur kain sutra itu halus sehingga nyaman digunakan. Selain itu, nyamuk Aedes aegypti penyebab demam berdarah ternyata mengalami metamorfosis sempurna. Dengan mempelajari daur hidup nyamuk, kita bisa mengambil langkah yang tepat untuk memutus penyebaran virus DBD. Kita tulis lagi pertanyaan di sini. Kebetulan saya pengen ngasih 5 pertanyaan. Oke, pertanyaan terakhir ini, langkah yang benar dalam mencegah penyebaran virus DBD adalah, kita jawab dengan terus membuka bak air, kemudian menutup bak air, kemudian untuk hidup itu pilihannya apa ya? Membiarkan bak air kotor dan terbuka. Oke, kita ini menutup air. Oke, kita menyimpan. Contohnya dengan menutup penampungan air karena bisa menjadi tempat nyamuk bertelur atau melakukan fogging untuk membasmi nyamuk dewasa. Selain manfaat, ternyata ada juga tahapan daur hidup hewan yang merugikan. Tahapan apa ya? Teman kece bisa coba. Oke, videonya udah selesai. Kalau misalnya kita udah selesai nih di detik ke-31 itu ada pertanyaan pilihan ganda, di detik 44 itu ada pertanyaan terbuka, kemudian di 3.30 di menit ketiga 30 itu ada pertanyaan pilihan ganda, di menit ke-3 36 itu ada pertanyaan terbuka, kemudian yang terakhir itu di menit ke-5 33 itu terdapat pertanyaan pilihan ganda. Setelah itu kita ke menyelesaikan. Nah, setelah menyelesaikan ini, nah kita dapat melihat nih ininya, apa namanya, video-videonya yang tadi pertanyaannya. Kemudian kita dapat bentar, kalau bahasa Indonesia agak bingung ya, nggak salah, kita ke bahasa Inggris aja. Oke, kita langsung ke misalnya dia mau kita edit, maybe ternyata ternyata misalnya udah semuanya udah benar, kita dari cek semuanya, kita bisa ke finish, kemudian kita bisa ke assign itu tugas. Jadi
Kita pilih kelas, add new class, kita create new class, kemudian enter class name. Ini kita tulis apa ya, daur hidup, pembelajaran daur hidup. Descriptionnya itu kita tulis saja, terserah, kita tulis saja daur hidup. Kemudian kita pilih di level grade level itu berarti kelas, kita tulis di daur hidup itu kelas 3 ya, kelas 3. Kemudian computer science kita pilih di science, karena IPA itu science. Antara klasik dan open, ini kita pilih yang open agar siswa nggak usah harus mendownload Edpuzzle, karena kalau klasik siswa itu diharuskan mendownload Edpuzzle. Kemudian kita ke create class. Oke, create class sudah bisa di update. Habis itu kita ke next. Nah, di sini ada general setting. Nah, di sini tuh ada start date, yaitu sekarang jam 12 siang ini. Kemudian due date ini tuh sebagai batas pengumpulan. Batas pengumpulannya kita nggak usah kasih aja karena ini sebagai contoh. Tapi kalau misalnya mau dikasih nggak apa-apa. Jadi nanti di hari yang udah ditentukan, di tanggal yang udah ditentukan, dia itu nggak bakal bisa kebuka lagi gitu. Prevent skipping, student wanted to be able to skip. Jadi ini itu untuk stop skipping. Jadi kayak biar siswa itu nggak skip video, karena biasanya kalau siswa boring, ayolah biar cepet ke soalnya gitu. Jadi kita meminimalisir tersebut, kita menyalakan ini. Jadi kita on. Kemudian just how many times student, ini kita pilih ke satu aja, satu kali. Jadi mereka cuma bisa mengerjakan satu kali. Oke. Kalau udah, kita bikin assign. Nah, tada, assign udah jadi. Nah, nanti di student ini bakal ada nama-nama siswa yang udah mengerjakan di question. Ini adalah pertanyaan yang kita. Nah, ini tuh lembar jawabannya, lembar jawabannya ibaratnya. Nah, kalau udah, kita bisa ke ini, ke share assignment. Kita bakal lihat kalau misalnya ada student yang udah itu ya, yang udah yang udah menjawab. Oke, kita ke copy link dulu. Yang tadi sudah kita lihat, sudah kita buat, sudah kita crop, kita modifikasi, kita kasih tanggal mulai, kita kasih tanggal selesai, kemudian kita berhentikan skip biar videonya nggak ke skip. Terus ya, semua yang tadi ini dan ini, semua ini adalah tampilan untuk guru, tampilan di bagian guru. Nah, tadi sudah ada satu yang menjawab, one answer to grade. Nah, to grade. Nah, di sini nih. Yang tadi yang pertama, dia bisa langsung memberikan nilai dengan menuliskan 100/100. Nah, di bagian ini yang pertama, create answer soal. Nah, nih di bagian ini kita bisa ini nih, di bagian kalau yang pilihan ganda semuanya itu bisa langsung ke nilai. Kalau kamu salah, kalau kamu benar, itu bisa langsung ke nilai. Tapi kalau misalnya di bagian feedback, di bagian pertanyaan terbuka, itu kita harus mengoreksi. Nih, di bagian sini. Misalnya, apa itu daur hidup? Feedbacknya itu kan, daur hidup merupakan tahapan perkembangbiakan makhluk hidup. Tapi ini cuma jawab daur hidup merupakan perkembangbiakan.
Jadi kita bisa ngasih nilai 100 of 100 atau kita ngasih 0. Nah, kita juga bisa ketik. Karena dia ada merupakan perkembangbiakan, kita bisa ngasih nilai misalnya 85. Jadi dia masih bagus. Mungkin add comment itu untuk ngasih tahu ke dia, nanti kamu itu harusnya kayak gini-gini gitu. Oke, kemudian yang kedua yang dinilai, apakah semua hewan mengalami metamorfosis? Habis itu jawabannya benar adalah tidak semua hewan mengalami metamorfosis, karena kebanyakan metamorfosis dialami oleh serangga. Tapi si Mala ini menjawab tidak, kebanyakan metamorfosis dialami oleh serangga. Jawabannya mirip, jadi kita bisa ke 100 of 100. Nah, setelah semuanya udah terjawab kayak gini, coba kita balik ke sininya. Nah nih, ini nilai dia adalah 97. Kalau malah nilai 97 gitu. Nah, ini adalah tampilan dari seorang guru. Terus bagaimana sih kalau misalnya tampilan dari seorang siswa? Oke, kita langsung aja. Kalau saya ganti ke akun, kita ganti platform. Dari Google Chrome kita ke Microsoft Edge. Kemudian kita pencet di bagian assignment yang udah dibagikan tadi melalui link. Nah, kemudian di sini langsung ada videonya, kita langsung ke. Nah, tadi itu udah saya jadi di bagian depannya itu udah saya beri nama juga. Jadi di depannya itu ada nickname gitu. Kita tinggal masukin nickname kita. Misalnya tadi saya nulisnya Nabila. Terus kita tinggal lanjutin aja. Kita tinggal lihat video-videonya sampai akhir, sampai pertanyaan terakhir, dan perlu diingat ini nggak bisa di skip. Oke? Nah, kalau misalnya udah nih di tampilan di tampilan siswa, kita ke tampilan ini. Nah, yang Mala pertama ini dia nilai 97, yang Nabila ini belum mendapatkan nilai karena dia baru menonton 10%. Kita bisa melihat nih, oh nih Nabila baru melihat 10% nih gitu. Oke, mungkin cukup sekian untuk pembelajaran Edpuzzle mengenai daur hidup. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih banyak. Dan see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.